Juni 2021. Kali ini kita akan bercerita tentang pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Banyak sekali kendala dan tantangan yang harus dihadapi terkait pembebasan ini. Mari kita simak. Izin buka masker ya. Jadi begini, pembangunan infrastruktur sumber daya air itu kan memerlukan tanah yang merupakan sebenarnya pembangunan infrastruktur itu sendiri merupakan pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga pengadaan tanah itu sangat penting, memegang peranan yang cukup krusial dalam pembangunan infrastruktur SDA. Jadi kalau untuk pengadaan tanah ini kan sebenarnya kompleks sekali ya Mbak ya. Ada memang beberapa masyarakat tuh yang tidak mengerti pentingnya hak milik atas tanah. Jadi ada beberapa yang masih hak miliknya ini letter C, masih berupa girik, belum sah dikeluarkan oleh BPN. Nah, ini yang memang membuat kami agak kesulitan ketika kami melaksanakan pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan untuk menghasilkan dokumen LARAP dan DPPT. Pada tahap perencanaan, terhadap titik kritis yang perlu dicermati, yaitu bagaimana menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilengkapi data teknis calon lokasi, data administrasi dan rencana anggaran yang jelas, akurat, dan terkini. Kemudian ada tahapan persiapan di mana nantinya outputnya adalah berupa penetapan lokasi, membentuk tim persiapan, melaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik, dan menetapkan lokasi pembangunan. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, di mana nantinya itu kita akan proses yang sangat-sangat penting, krusial, karena yang berada di garda depan adalah teman-teman dari BPN. Penanggung jawab tahap pelaksanaan adalah Kepala Kantor BPN Provinsi dengan membentuk tim pelaksana yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota. Yang menarik dari pengadaan tanah ini ya, di dalam Indonesia ini kan beragam macam ya. Ada selain dari hukum nasional, kita juga memasuki hukum adat. Kami menemui data-data yang tidak hanya hukum pertanahan secara nasional, tapi dengan adanya hukum adat, yaitu adanya hak alas hak, yaitu Pikukuh gitu. Jadi Pikukuh sendiri ini adalah suatu dokumen sah dari keraton yang diberikan oleh abdi dalem, yang mana dulu abdi dalem ini kan menempati atau mengelola suatu daerah tersebut gitu. Jadi kalau dibandingkan komparasi dengan hukum nasional, ini adalah sertifikat kepemilikan, tapi bukan menjadi pemilik, tapi hanya untuk mengelola. Salah satunya ini dari Pak, ini kelurahan RT 1, ini milik Pak yang telah dilakukan penerjemahan di kampus UNS. Ini mengatakan bahwa Pikukuh ini memiliki hak gaduh. Hak gaduh ini bukan suatu hak yang di dalamnya memiliki hak kepemilikan, tapi hanyalah pengelolaan saja. Hak gaduh ini adalah seperti kalau di hukum nasional kita adalah hak tanah negara. Kalau yang hukum adatnya ini hak gaduh ini adalah tetap dikembalikan oleh pihak keraton. dan yang terakhir adalah penyerahan hasil, di mana nanti outputnya adalah berupa sertifikat yang nantinya itu menjadi aset buat kita. Untuk kegiatan pada hari ini, kita melaksanakan pelepasan hak dan juga pembayaran ganti kerugian. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan hak atas ganti kerugian dari pelepasan hak bidang tanah yang dimiliki oleh warga. Pelepasan terjadi hari ini atau bisa dibilang putus hukum, dan warga menerima haknya ganti rugi dalam bentuk uang. Jadi tujuannya untuk menyampaikan hak ganti rugi pada warga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule yang dikerjakan oleh BPN dan BPWS. Jadinya semua alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti itu. Pesan-pesan untuk warga terdampak, harapan kami masyarakat tidak akan menolak terhadap proses upaya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, karena
Tujuannya adalah kita memajukan bangsa dan negara ini, sehingga kalau prosesnya berjalan lancar, masyarakat welcome dengan kami, proses akan berjalan cepat, dan pembangunan pun juga tidak akan terhambat. Untuk teman-teman pengadaan tanah di seluruh Indonesia, khususnya Kementerian PUPR, tetap semangat melaksanakan pengadaan tanah, karena kita harus yakin bahwa pekerjaan kita saat ini nantinya berguna untuk nusa dan bangsa dan anak cucu kita ke depannya. Tetap semangat teman-teman PPK Pengadaan Tanah seluruh Indonesia, karena kita merupakan garda terdepan dalam rangka memajukan infrastruktur SDA. Semangat!